Novel audio Dokter Tanpa Tanding Ye Kui 2984 hingga 2987. Novel perkotaan romansa dan bela diri kultivasi. Selamat mendengarkan kisah ini, semoga terhibur. Adapun isi dalam novel ini murni karangan dan fiktif baik nama maupun tempat. Untuk mendengarkan dari awal cerita silahkan lihat di playlist yang tersedia. Ye Kui merasakan kehangatan datang dari belakang, dan hatinya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Namun, ketika dia memikirkan Ningan, dia sakit kepala. Tidak cukup waktu. Saudari Xiao Xiao, aku. Sebelum Ye Kui selesai berbicara, Namong Xiao Xiao berdiri di depannya dan menatapnya dengan mata berbinar. Tuan Pavilion, saya pernah terlukis sebelumnya, tetapi Anda tidak menghibur saya. Bagaimana kamu ingin aku menghiburmu? Ye Kui bertanya. Namong Xiao Xiao melingkarkan tangannya di leher Ye Kui dan berkata dengan nafas yang jelas, saya harap pemilik pavilion akan bersikap adil dan tidak memihak satu sama lain. Ye Kui memeluk pinggangnya yang montok dan berkata, Saudari Xiao Xiao, aku tidak menyukai satu sama lain. Kalau begitu, tinggallah bersamaku. Namong Xiao Xiao berkata dengan lembut, aku merindukanmu. Dalam hal ini, mari kita mengambil keputusan cepat. Setelah Ye Kui mengatakan itu, dia hendak mengambil tindakan, tapi Namong Xiao Xiao melepaskan diri dari tangannya. Saudari Xiao Xiao, apa maksudmu? Ye Kui bertanya. Tuan Pavilion, tunggu saya sebentar. Namong Xiao Xiao tersenyum misterius, lalu berbalik dan memasuki kamar tidur. Saat dia berbalik dan berjalan pergi, dia dengan sengaja memutar pinggangnya, membuatnya terlihat seperti dua kelopak bunga persik yang bergerak. Sungguh menakjubkan. Meskipun Ye Kui sudah merasakannya, dia masih tidak bisa menahan untuk menelannya. Setelah beberapa saat, suara Namong Xiao Xiao datang dari kamar tidur, Tuan Pavilion, masuk. Ye Kui melangkah mendekat dan mendorong pintu hingga terbuka. Detik berikutnya, Ye Kui tertegun sejenak. Saya melihat kamar tidur ini didekorasi dengan gaya antik. Tidak ada lampu di dalamnya, tetapi dua batu permata ditempatkan di dalamnya, memancarkan cahaya lemah dan kabur. Kemudian, sebuah sofa muncul di hadapannya. Sofa itu besar dan lebar, ditutupi dengan selimut sutra, dan sekuntum bunga mawar cerah diletakkan di atas selimut itu. Harum dan harum. Kemudian, mata Ye Kui berubah dan mulutnya langsung kering. Dia melihat tong kayu besar diletakkan di sudut. Ada setengah ember air di dalam tong, mengepul, dan satu tong berisi kelopak mawar mengambang di atas air. Namong Xiao Xiao sedang berbaring di dalam tong, menatapnya dengan mata menawan. Dia mengenakan rok kasa yang sangat tipis, yang dibasahi air hingga memperlihatkan bentuknya. Tiba-tiba, Ye Kui sepertinya mendapat ilusi bahwa ini bukanlah kamar tidur Namong Xiao Xiao, tapi sebuah klub di dunia sekuler. Gambar ini sangat mirip. Tuan Pavilion, apa yang kamu lakukan sambil berdiri diam? Masuklah. Ye Kui tidak bisa menahan diri, segera menanggalkan pakaiannya dan langsung masuk. Melihat tindakannya, Namong Xiao Xiao terkekeh, Tuan Pavilion, malam masih panjang, tidak perlu terlalu tidak sabar, ya. Sebelum Namong Xiao Xiao selesai berbicara, mulutnya tersumbat. Waktu yang lama, semuanya menjadi tenang. Namong Xiao Xiao sedang berbaring di sofa. Meskipun wajahnya memerah, dia benar-benar kelelahan. Faktanya, tatapannya pada Ye Kui agak menakutkan. Dia tidak mengerti bahwa Ye Kui sangat lelah terakhir kali, tapi kali ini, dia terus memohon belas kasihan. Saudari Xiao Xiao, terakhir kali kamu mengatakannya 10 kali, aku berkata 2 kali lipat. Apakah kamu masih ingat? Penampilan Namong Xiao Xiao berubah drastis, dan dia dengan cepat berkata, Tuan Pavilion, saya bercanda dengan Anda terakhir kali. Itu terjadi 2 kali. Jika terjadi 20 kali, bukankah itu rusak? Maaf, aku menganggapnya serius. Begitu Ye Kui mengatakan ini, wajah Namong Xiao Xiao menjadi pucat. Tuan Pavilion, tolong ampuni saya. Saya salah. Saya tidak akan pernah memprovokasi Anda lagi. Namong Xiao Xiao segera memohon belas kasihan. Dengar, aku membuatmu takut. Ye Kui tersenyum, berdiri dan mengenakan pakaiannya, dan berkata, aku pergi. Namong Xiao Xiao tahu apa yang akan dilakukan Ye Kui, dan berkata dengan kesal, Tuan Pavilion, kita akan berantakan, maukah kamu tinggal bersamaku? Apa yang kamu katakan adalah jika aku ingin bersikap adil,
aku tidak bisa memihak satu sama lain. Setelah Ye Kui selesai berbicara, sosoknya menghilang dari tempatnya. Untung saja hilang, kalau tidak maka akan benar-benar rusak. Namong Xiao Xiao menghela napas lega, seolah dia telah diberikan amnesti. Di kamar tidur, cahaya lilin berkedip-kedip, mencerminkan wajah Ning An yang lembut namun cemas. Dia mengenakan gaun panjang yang elegan, rambutnya disanggul tipis, dan beberapa helai rambut hitam jatuh secara tidak sengaja di bahunya, menambah sedikit keindahan halus pada dirinya. Ruangan itu dipenuhi dengan aroma dupa yang samar, namun tidak bisa menyembunyikan kegelisahan yang semakin besar di hatinya. Ning An duduk di depan cermin perunggu, memegang sisir giok halus di tangannya, tetapi tidak berniat menyisir rambut panjangnya. Dia hanya melihat keluar pintu dari waktu ke waktu, seolah-olah Ye Kui akan muncul di sana selanjutnya kedua, dengan senyuman dan kehangatannya yang unik. Namun, setelah menunggu dan menunggu, Ye Kui tidak muncul. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, cahaya bulan di luar jendela berubah dari terang menjadi redup, dan suara drum arloji ketiga terdengar dari jauh. Mengapa Chang Seng belum datang? Ning An berdiri dan berjalan ringan ke jendela. Melihat langit malam yang sunyi di luar, dia tidak bisa menahan perasaan sedih di hatinya. Chang Seng pasti terjerat oleh rubah betina itu, ya. Ning An menduga Ye Kui mungkin tidak datang malam ini. Malam semakin dalam. Ning An akhirnya berbaring, tetapi dia berguling-guling dan tidak bisa tidur. Hatinya dipenuhi dengan kehilangan dan kesepian, seolah-olah dia telah ditinggalkan oleh seluruh dunia. Saat ini, hembusan angin sepoi-sepoi bertiup, menyebabkan tirai manik-manik di depan jendela mengeluarkan suara yang tajam. Ning An tiba-tiba membuka matanya dan melihat ke pintu, merasakan harapan yang tidak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Namun, pintunya tidak terbuka. Ning An menghela nafas pelan, menutup matanya, dan bersiap untuk istirahat. Tanpa diduga, pada saat ini, suara familiar tiba-tiba terdengar dari tempat tidur. "Kamu sangat baik, apa yang kamu keluhkan?" Ning An tiba-tiba menoleh dan melihat Ye Kui menatapnya dengan senyuman di wajahnya, dan wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. "Chang Seng, kapan kamu datang?" "Saya baru saja tiba." Ye Kui berkata, "Klan Neter tiba-tiba muncul, dan saya sedikit gelisah, jadi saya menjelaskan beberapa hal. Saya minta maaf karena terlambat. Kupikir kamu tidak akan datang." Setelah Ning An mengatakan itu, dia langsung memeluk Ye Kui. Segera, suara muatan berbunyi. Keesokan harinya, saat sinar pagi pertama menyinari langit dan bumi, Ye Kui kembali ke paviliun Rongbao. Dia memanggil semua orang bersama-sama. Ye Kui berkata, "Saya telah berjanji pada Ning An untuk membantunya menyelidiki hilangnya orang di 4 kota. Saya akan berangkat dengan hal yang lama nanti." Lin Daniao berkata, "Bos, saya ingin pergi bersamamu. Kamu tinggal di paviliun Rongbao." Ye Kui berkata, "Dan Paman Lin, Tianji, mohon tinggal di paviliun Rongbao juga. Saya khawatir orang-orang dari klan Neter akan datang lagi. Ngomong-ngomong, Dali juga akan tinggal." Beberapa orang semuanya merespons. Sebelum berangkat, Ye Kui memanggil Niu Dali ke samping lagi dan menyerahkan kepada Niu Dali jimat pedang yang diberikan Siang Tianzun kepadanya. "Dali, lindungi Sister Xiao Xiao dan Xiao Di. Jika seseorang menyakiti mereka, tidak peduli siapa itu, pukul dia. Jika kamu tidak bisa mengalahkannya, gunakan jimat pedang." "Ya," Dali menjawab dengan keras. "BTW, bagaimana kabar klan iblis akhir-akhir ini?" Niu Dali menjawab, "Semuanya baik-baik saja, tetapi Raja meminta saya untuk memberitahu Anda bahwa sudah waktunya untuk menggemburkan tanah bunga." Ye Kui menghela nafas, "Itu di luar jangkauan kita." Setelah itu, dia meninggalkan kota kekaisaran bersama alis panjang dan pergi ke 4 kota untuk menyelidiki orang hilang. Ye Kui memiliki intuisi bahwa dia tidak akan kembali dengan tangan kosong dari perjalanan ini. Kota Lingyun. Itu adalah kota pertama yang ingin diselidiki Ye Kui dan alis panjang, karena kota ini adalah kota terbesar dan memiliki jumlah orang hilang terbanyak. Ketika Ye Kui dan Tuan Alis Panjang tiba, sudah ada banyak orang di kota Lingyun. Namun, orang-orang ini bukanlah orang biasa yang hilang, melainkan pasukan terlarang yang dibawa oleh Wu Qianfan. Begitu Ye Kui dan Tuan Alis Panjang mendarat, sekelompok pasukan terlarang datang. "Salam untuk permaisuri pangeran. Temui supervisornya."
Semua prajurit terlarang ini mengenal Ye Kui dan alis panjang, dan mereka segera berlutut dan memberi hormat. Baru pada saat itulah Tuan Alis Panjang ingat bahwa dia telah ditunjuk sebagai pengawas penjara Qintian oleh Ningan. Jika bukan karena hormat dari tentara terlarang ini, dia akan melupakannya. Sebelum Ye Kui dapat berkata apapun, Tuan Alis Panjang berkata terlebih dahulu, "Semuanya, bangun." "Terima kasih, Permaisuri. Terima kasih, pengawas." Para pengawal istana berdiri. Sudut mulut Alis Panjang Zen bergerak-gerak. "Sudah kubilang bangun, kenapa kamu berterima kasih pada kutu kupret kecil itu?" "Di mana Wu Qianfan?" Ye Kui bertanya langsung. "Melapor kepada Permaisuri Pangeran, Pangeran sedang berada di rumah Tuan Kota," kata seorang prajurit terlarang. Ye Kui berkata, "Saya mengerti, pergilah dan lakukan pekerjaanmu." "Permaisuriku, apakah kamu ingin aku membawamu ke istana Tuan Kota?" kata pengawal istana yang berbicara sebelumnya. "Tidak perlu." Setelah Ye Kui mengatakan itu, dia memimpin Tuan Alis Panjang langsung ke rumah Tuan Kota. Melihat punggung Ye Kui yang mundur, wajah para prajurit terlarang ini dipenuhi dengan kekaguman. Pangeran mertua tidak hanya sangat ahli dalam berkultivasi, tetapi juga memiliki bakat sastra yang tiada taraf. Dibandingkan dengan dia, saya merasa seperti sia-sia. Kuharap aku bisa sekuat Pangeran Permaisuri. Permaisuri Pangeran benar-benar manusia dewa. Rumah Tuan Kota. Belajar. Wu Qianfan sedang duduk di belakang meja besar, mengenakan baju besi, dengan aura tenang dan berwibawa di antara alisnya. Dia memegang sejumlah dokumen di tangannya, matanya fokus dan tajam, seolah dia bisa memahami makna mendalam di balik setiap kata. Meja itu penuh dengan dokumen, semuanya tersebar. Jelas sekali bahwa Wu Qianfan telah membaca semuanya. Pada saat ini, seorang penjaga masuk membawa teh dan berkata, "Tuanku, Anda belum berhenti sejak Anda datang ke sini. Istirahat dan tonton lagi. Letakkan tehnya, kamu keluar dulu." Wu Qianfan memperingatkan, "Beritahu orang-orang di bawah bahwa jika ada berita baru, kamu harus melaporkannya sesegera mungkin." "Ya." Penjaga itu menjawab dan bergegas keluar. Saat penjaga itu pergi, tiba-tiba terdengar suara di ruang kerja, "Paman kedua, meskipun kamu sibuk dengan tugas resmi, kamu juga harus menjaga kesehatanmu." Saat berikutnya, Ye Kui dan Master Alis Panjang muncul begitu saja. Wu Qianfan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Ketika dia melihat Ye Kui dan Alis Panjang, senyum gembira muncul di wajahnya. Dia segera berdiri dan menyapa mereka, "Bos, Pendeta Tao, Anda di sini." Ngomong-ngomong, Wu Qianfan lebih tua dari Ye Kui, tapi ketika dia berada di Gunung Abadi, dia kalah dari Ye Kui dan berjanji untuk menjadi budak Ye Kui. Tapi dengan hubungan Ningan, bagaimana Ye Kui bisa melakukan itu? "Paman kedua menjadi budakmu." Tapi Wu Qianfan tidak tahu kenapa dia begitu gila, dia bersikeras memanggil bos Ye Kui seperti Lin dan Yao. Guru Alis Panjang berkata dengan antusias, "Qianfan, kita sudah sangat akrab, jangan panggil saya Pendeta Tao terus-menerus, itu akan terasa asing." Wu Qianfan bertanya tanpa sadar, "Lalu aku harus memanggilmu apa?" Master Alis Panjang mengangkat dagunya, "Panggil Jian Zheng." Wu Qianfan tertegun sejenak, lalu tertawa dan berkata, "Saya hampir lupa bahwa Anda ditunjuk sebagai pengawas penjara Qintian oleh Ningan. Tetapi Pendeta Tao, apakah kamu yakin ingin aku memanggilmu seperti itu? Jika kamu menganggap dirimu seorang tahanan, maka kamu harus membungkuk kepadaku ketika kamu melihatku." Baru pada saat itulah Tuan Alis Panjang ingat bahwa dia adalah tahanan kelas 1, dan Wu Qianfan adalah pelindung negara. Ye Kui berkata dari samping, "Saya Permaisuri, Anda juga harus memberi hormat kepada saya." "Rumput." Alis Panjang berkata dengan marah, "Neneknya, awalnya saya berpikir untuk menjadi pejabat, tetapi siapa yang tahu bahwa Anda semua lebih senior dari saya." Saya sangat marah. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan labu anggur dan duduk di kursi di sampingnya untuk minum. Ye Kui terlalu malas untuk memperhatikan dan bertanya pada Wu Qianfan, "Bagaimana penyelidikan situasinya? Apakah Anda mendapatkan sesuatu?" Wu Qianfan tersenyum pahit dan berkata, "Saya tidak memperoleh apapun." Ye Kui tidak terkejut dengan hasil ini. "Setelah berangkat tadi malam, saya membagi pasukan saya menjadi 4 kelompok dan mengirim pasukan terlarang ke setiap kota untuk menyelidikinya." Wu Qianfan menunjuk ke dokumen di atas meja dan berkata, "Ini semua adalah berita yang dilaporkan dari 4 kota.
Dapat diringkas dalam 12 ringkasan. Tidak tahu, tidak ada petunjuk, cukup aneh. Wu Qianfan berkata dengan sungguh-sungguh, saya benar-benar tidak tahu bagaimana 4 kota dengan populasi hampir 20 juta orang menghilang begitu saja tanpa meninggalkan jejak. Aneh sekali. Master Alis Panjang berkata dari samping, jika klan Nether mengambil tindakan, itu akan menjadi tidak normal jika tidak aneh. Klan Nether. Ekspresi Wu Qianfan berubah dan dia bertanya, apakah hilangnya populasi di 4 kota terkait dengan klan Nether? Entah itu ada hubungannya atau mereka yang melakukannya. Kata Alis Panjang. Wu Qianfan memandang Ye Kui, ingin mendapatkan jawaban dari mulut Ye Kui. Itu memang dilakukan oleh klan Nether. Saat itu, Ye Kui menceritakan kisah penyerangan klan Nether di Paviliun Rongbao. Setelah mendengarkan, alis Wu Qianfan semakin berkerut. Sejauh yang saya tahu, klan Nether sudah bertahun-tahun tidak lahir. Mengapa kali ini tiba-tiba muncul dan menyerang Paviliun Rongbao? Apakah Paviliun Rongbao Anda memprovokasi klan Nether? Ye Kui menggelengkan kepalanya, tidak. Aneh. Mereka tidak pergi ke banyak tempat di dunia kultivasi, jadi mengapa mereka harus menyerang Paviliun Rongbao? Wu Qianfan memikirkannya dan berkata, saya mengerti. Pasti ada harta karun di Paviliun Rongbao-mu yang membuat klan Nether mengkhawatirkannya. Jika tidak, mereka tidak punya alasan untuk menyerang Paviliun Rongbao. Hei, pikiran anak ini lebih pintar dari sebelumnya. Ye Kui diam-diam berpikir, lalu berkata, jangan lupa, hilangnya orang di 4 kota juga terkait dengan klan Nether. Alis Wu Qianfan berkerut lagi, aneh. Kami tidak memprovokasi klan Nether, mengapa mereka menargetkan kami? Master Alis Panjang berkata, klan Nether selalu berperilaku aneh. Mereka akan melakukan apapun yang mereka katakan akan mereka lakukan padamu. Tidak perlu ada alasan. Wu Qianfan menambahkan, ngomong-ngomong, karena kita tahu bahwa hilangnya orang di 4 kota itu disebabkan oleh klan Nether, apa yang kamu lakukan di sini? Ye Kui terdiam, berpikir, aku baru saja memujimu karena pintar, mengapa kamu menjadi bodoh lagi sekarang? Ye Kui berkata, orang tua itu dan saya datang untuk menyelidiki kali ini terutama karena kami ingin menemukan orang hilang di 4 kota. Tidak peduli apa, mereka adalah orang Ningan, dan keberadaan mereka harus ditemukan. Wu Qianfan menghela nafas, ya, bagaimanapun juga, ada hampir 20 juta orang, ini bukan jumlah yang kecil. Bahkan jika semua orang meludah, itu bisa berubah menjadi sungai. Bos, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Ye Kui berkata, kamu terus mencari di area terlarang, aku dan kakakku akan berjalan-jalan keliling kota dulu. Oke, Wu Qianfan berkata, saya akan bekerja sama sepenuhnya dengan Anda. Apapun yang Anda ingin saya lakukan, Anda selalu dapat memberi tahu saya. Ya, Ye Kui bersenandung, lalu pergi bersama Alis Panjang. Dalam perjalanan ini, dia perlu menemukan orang hilang. Jika Anda hidup, Anda ingin melihat orang, jika Anda mati, Anda ingin melihat mayat. Setelah meninggalkan rumah Tuan Kota, Tuan Alis Panjang bertanya, Kutu Kupret kecil, mengapa kamu tidak memberitahu paman keduamu tentang gerbang menuju dunia bawah? Ye Kui berkata, masalah ini belum diklarifikasi. Membicarakannya hanya akan menambah tekanan padanya. Orang tua, ayo cepat cari di kota Lingyun dengan hati-hati untuk melihat apakah kita bisa menemukan petunjuk. Tuan Alis Panjang berkata, Kutu Kupret kecil, untuk menghemat waktu, saya sarankan Anda membagi pasukan menjadi 2 kelompok. Kita akan bertemu kembali di rumah Tuan Kota. Oke, saat ini, mereka berdua berpisah untuk mencari petunjuk. Setengah jam kemudian, Ye Kui kembali ke rumah Tuan Kota. Dia menunggu 1/4 jam lagi sebelum Tuan Alis Panjang kembali. Melihat kegembiraan di wajahnya, Ye Kui bertanya, apakah Anda menemukan petunjuk? Tuan Alis Panjang menggelengkan kepalanya, saya tidak menemukannya. Lalu apa yang membuatmu bersemangat? Ye Kui bertanya. Guru Alis Panjang tersenyum dan berkata, kota Lingyun benar-benar kaya. Rumah para pejabat tinggi itu memiliki banyak batu roh. Menurut Anda, berapa banyak yang saya temukan? 200 juta. Tiba-tiba, wajah Ye Kui menjadi gelap dan dia bertanya, jadi, kamu pulang terlambat. Semua orang pergi. Jika kamu tidak mengambilnya, kamu tidak akan mengambilnya.
Sebelum alis panjang Zen menyelesaikan kata-katanya, dia melihat Ye Kui mengeluarkan cambuk ajaib, wajahnya berubah drastis, dan dia berkata dengan tergesa-gesa, meskipun aku butuh beberapa saat untuk mendapatkan batu roh, tapi aku sudah melakukan semua penelitian dan tidak menemukan petunjuk. Jika kamu berani membuang waktu lagi, aku akan mencambukmu. Ye Kui menyingkirkan cambuk ajaib itu. Tuan alis panjang menghela nafas lega dan bertanya, Kutu Kupret kecil, apakah kamu menemukan petunjuk? Tidak. Ye Kui berkata, pergi ke kota berikutnya. Wu Qianfan berkata, aku akan pergi bersamamu. Baik Ye Kui maupun Tuan alis panjang tidak menemukan petunjuk apapun, jadi dia pasti tidak akan mendapatkan apapun dengan tetap di sini. Ayo pergi. Ye Kui mengeluarkan pedang Cheng Feng dan membawa alis panjang dan Wu Qianfan ke kota Lingyin. Kota itu kecil dan sangat miskin. Mereka bertiga hanya membutuhkan waktu 1/4 jam untuk memeriksa seluruh kota. Masih belum ada apa-apa. Setelah itu, mereka langsung bergegas menuju kota berikutnya tanpa henti. Kota Cuiwei. Situasinya masih sama seperti sebelumnya, belum ada pencapaian. Ini kesalahan neneknya. Metode klan Nether cukup bagus, tapi mereka bahkan tidak meninggalkan petunjuk apapun. Wu Qianfan berkata dengan cemas, tidak ada petunjuk yang ditemukan di 3 kota. Saya khawatir saya tidak akan menemukan apapun di kota Mutiara. Akan sulit menemukan orang hilang. Ye Kui berkata dengan tenang, jika kamu tidak dapat menemukan orang yang hilang, carilah sumbernya. Sumbernya. Wu Qianfan tertegun, lalu berkata dengan kaget, bos, maksudmu menemukan dunia bawah? Itu benar. Ye Kui berkata, karena hal ini dilakukan oleh orang-orang dari klan Nether, jika kita tidak dapat menemukan orang yang hilang, kita hanya dapat mencari sarang klan Nether. Saya bertanya kepada kalian berdua, tidak bisakah kalian terlalu pesimis? Guru alis panjang berkata, dengan saya di sini, bagaimana mungkin menemukan orang-orang yang hilang itu? Guru Tao, apakah ada yang bisa Anda lakukan? Wu Qianfan bertanya. Guru alis panjang terkekeh dan berkata, apakah Anda masih ingat keahlian saya? Ingat. Wu Qianfan mengangguk dan berkata, serakah akan uang tidak tahu malu. Guru alis panjang berteriak, sial, kenapa kamu tahu semua tentang kelebihanku? Wu Qianfan terdiam. Saya belum pernah melihat orang yang begitu tidak tahu malu. Namun, apa yang Anda sebutkan adalah kelebihan saya, bukan keahlian saya. Guru alis panjang berkata, saya adalah peramal ramalan, dan saya yang terbaik dalam meramal. Aku akan meramal nasib sekarang. Saya yakin pasti ada petunjuknya. Setelah guru alis panjang selesai berbicara, dia mengeluarkan 3 koin tembaga dari lengan jubah Tao lebarnya. Dia memegang koin itu dengan kedua tangannya dan mengguncangnya sambil menggumamkan sesuatu di mulutnya. Setelah beberapa saat, Master alis panjang melemparkan tangannya, dan 3 koin tembaga muncul di udara, berputar dengan cepat dan mengeluarkan suara siulan. Beberapa detik berlalu, Master alis panjang mengulurkan tangan kanannya. Retakan. 3 koin tembaga jatuh ke telapak tangannya pada saat yang sama, saling bertumpuk. Jika ada lebih banyak batang di tengahnya, tidak ada bedanya dengan manisan Hao. Dalam sekejap, wajah orang asli dengan alis panjang menjadi sangat serius. Guru Tao, bagaimana heksagramnya? Wu Qianfan bertanya. Tidak bagus, kata Tuan alis panjang. Tidak bagus. Ekspresi Wu Qianfan juga berubah dan bertanya, Guru Tao mengatakan bahwa kita tidak dapat menemukan apapun selama perjalanan ini. Guru alis panjang berkata, kami tidak hanya tidak dapat menemukan apapun, tetapi ada juga tanda-tanda bahaya besar. Pertanda buruk. Ketika Ye Kui mendengar 4 kata ini, dia tiba-tiba menjadi energik, sementara Wu Qianfan menjadi sedih. Kutu Kupret kecil, bagaimana kalau kita kembali? Kata Tuan alis panjang. Kita belum pergi ke kota Mutiara, bagaimana kita bisa menyerah di tengah jalan? Ayo pergi ke kota Mutiara. Segera, mereka sampai di langit di atas kota Mutiara. Ye Kui Yujian, bersama alis panjang dan Wu Qianfan, melayang di langit di atas kota Mutiara, menghadap kota yang indah ini. Kota Mutiara, seperti namanya, kota ini tampak seperti mutiara cerah yang bertatahkan bumi di bawah sinar matahari. Tembok kota terbuat dari batu murni seperti batu giok, yang tetap bersih seperti baru setelah melewati bertahun-tahun. Menara kota diukir dengan naga dan burung phoenix, dan detailnya penuh dengan kecerdikan.
Namun, di balik keindahannya, terdapat suasana yang tidak menyenangkan. Di kota yang seharusnya ramai dan berisik ini, kecuali beberapa tentara terlarang, tidak ada orang lain, dan tidak ada gumpalan asap pun. Aduh. Wu Qianfan menghela nafas dan berkata, aku tidak menyangka kota mutiara yang indah akan menjadi seperti ini. Sungguh menyedihkan. Saudaraku, Pendeta Tao, tahukah kamu? Alasan mengapa kota mutiara disebut kota mutiara adalah karena kaya akan mutiara. Oh. Guru alis panjang bertanya dengan bingung, bagaimana mutiara bisa diproduksi di sini jika tidak dekat dengan laut atau danau? Dalam kesan alis panjang, hanya laut atau danau yang bisa memiliki mutiara di antara kerang-kerangannya. Guru Tao, tolong lihat. Wu Qianfan menunjuk ke puncak gunung besar di sebelah barat kota mutiara dan berkata, gunung ini disebut Gunung Mutiara. Bertahun-tahun yang lalu, orang biasa menemukan mutiara terang di gunung. Tahukah Anda seberapa besar mutiara itu? Seberapa besarnya? Tanya Tuan alis panjang. Wu Qianfan berkata, ini lebih besar dari bak mandi. Sangat besar. Tuan alis panjang berkata dengan terkejut di wajahnya, benarkah atau tidak, saya belum pernah melihat mutiara sebesar ini. Tentu saja benar. Wu Qianfan berkata, karena mutiara yang sangat besar inilah kota mutiara terkenal di benua tengah. Tidak hanya itu, silih berganti, banyak orang yang menggali mutiara di puncak gunung itu, termasuk yang sebesar baskom. Adapun mutiara sebesar jari, jumlahnya tak terhitung banyaknya. Justru karena itulah gunung itu dinamakan Gunung Mutiara. Master alis panjang menatap Gunung Mingzu dengan mata panas dan berkata, saya tidak menyangka ada hal yang aneh di Gunung Mingzu yang kecil. Saya harus pergi dan melihatnya. Begitu dia selesai berbicara, dia melompat dari pedang Cheng Feng dan terbang menuju Gunung Mingzu. Wajah Ye Kui langsung menjadi gelap. Dia sangat mengenal alis panjang. Orang ini jelas ingin mencari mutiara. Wu Qianfan menunjuk ke belakang guru alis panjang yang mundur, Guru Tao, dia. Abaikan dia, mari kita selidiki dulu. Ye Kui berkata, kota mutiara tidak besar, jadi kita dibagi menjadi dua kelompok. Kita akan bertemu di rumah tuan kota dalam waktu setengah jam. Oke. Wu Qianfan mengangguk setuju. Ye Kui memperingatkan, kami tidak menemukan apapun di tiga kota pertama. Kota mutiara adalah satu-satunya harapan kami saat ini, jadi kami harus berhati-hati saat mencari. Wu Qianfan berkata, jangan khawatir, bos, saya tahu bagaimana melakukannya. Ayo kita bertindak. Setelah Ye Kui mengatakan ini, dia memimpin untuk mencari petunjuk. Setengah jam kemudian, rumah tuan kota, Ye Kui dan Wu Qianfan bertemu. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu menemukan petunjuk? Wu Qianfan bertanya. Ye Kui menggelengkan kepalanya. Wu Qianfan menghela nafas dan berkata, saya tidak menemukan apapun di sini. Saya bertanya kepada tentara terlarang dan mereka mencari di seluruh kota mutiara dan tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Di mana barang lamanya? Ye Kui bertanya. Wu Qianfan berkata, ketika saya kembali ke rumah tuan kota, saya melihat Guru Tao masih berada di Gunung Mingzu. Sepertinya dia pasti telah menemukan mutiaranya. Wajah Ye Kui terlihat sangat jelek dan dia mengutuk, sial, orang tua yang tidak bisa diandalkan ini, kita di sini untuk berbisnis, tapi lebih baik dia langsung mencari mutiara. Saya tahu dia tidak akan bisa berjalan ketika dia melihat harta karun itu. Hari ini saya harus membantunya menyembuhkan masalah ini. Setelah mengatakan itu, Ye Kui mengeluarkan cambuk ajaib dan langsung menuju Gunung Mutiara. Wu Qianfan takut Ye Kui akan marah dan mengeluarkan guru alis panjang, jadi dia segera mengikutinya dan menasihati, sebenarnya, bahkan jika pendeta Tao mencari bersama kami, dia mungkin tidak dapat menemukan petunjuk. Meskipun bukan hal yang baik baginya untuk mengalami masalah ini, dia telah datang ke sini, dan jika dia dapat menemukan mutiara, itu bukanlah perjalanan yang sia-sia baginya. Juga, Guru Tao sudah tua. Saya khawatir dia tidak akan mampu menahan cambukan cambuk dewa. Mendengar ini, Ye Kui berhenti sebentar dan mendengus dingin, dia sudah tua. Lalu kenapa dia masih begitu main-main? Hampir 20 juta orang hilang dan tidak ada petunjuk sama sekali. Akan lebih baik dia merawat tempat ini sebagai perburuan harta karun. Jangan khawatir, aku hanya membiarkan dia mengingatnya, aku tidak akan memukulnya sampai mati. Segera, keduanya sampai di kaki Gunung Mutiara. Dari kejauhan,
Saya bisa melihat orang asli dengan alis panjang membungkuk, mengobrak-abrik tumpukan batu dengan hati-hati. Dari waktu ke waktu, dia akan mengambil mutiara bundar dan memainkannya di telapak tangannya, sambil mabuk lihat wajahnya. Ketika Ye Kui melihat ini, dia menjadi semakin marah. Dia melangkah mendekat dan berteriak dengan keras, "Orang tua, apa yang kamu lakukan? Kami di sini untuk mencari petunjuk, bukan mutiara." Tuan alis panjang dikejutkan oleh suara Ye Kui, dan hampir menjatuhkan mutiara di tangannya ke tanah. Dia mendongak dan melihat Ye Kui dan Wu Qianfan, dan segera tersenyum genit. "Oh, kutu kupret kecil, apakah kamu di sini? Lihat, mutiara ini sangat indah. Saya menemukannya dengan susah payah," kata guru alis panjang, mencoba menunjukkan mutiara di tangannya kepada Ye Kui. Wajah Ye Kui pucat, dia mengambil mutiara dari tangan alis panjang Zen, melemparkannya ke tanah, dan berkata dengan marah, "Orang tua, tahukah kamu situasi kita saat ini? Hampir 20 juta orang lahir tanpa jejak manusia, dan Mahtei tanpa mayat, tapi Anda punya waktu luang untuk mencari mutiara. Apakah Anda punya hati nurani sama sekali?" Tuan alis panjang sangat ketakutan dengan reaksi Ye Kui sehingga senyuman di wajahnya menghilang seketika, dan dia berkata dengan sedikit sedih, saya tahu, tapi saya juga tidak menganggur. Saat saya mencari mutiara, saya juga di sana. Amahtai lingkungan sekitar dan Anda mungkin bisa menemukan petunjuk." Ye Kui mencibir, "Amahtai lingkungan. Apa yang kamu amahtai? Selain mutiara pecah ini, apakah kamu menemukan petunjuk berharga?" Tuan alis panjang terdiam. Dia memang tidak menemukan apapun selain mutiara. Melihat ini, Wu Qianfan segera merapikan segalanya dan berkata, "Bos, jangan terlalu marah. Pendeta Tao tidak bersungguh-sungguh. Jika kita melihat lebih dekat bersama-sama, mungkin kita benar-benar dapat menemukan petunjuk." Melihat situasinya tidak baik, dan Ye Kui masih memegang cambuk ajaib di tangannya, Tuan alis panjang ingin menyelinap pergi dan berkata dengan cepat, "Kamu kutu kupret kecil, saya akan mencari petunjuk sekarang." Sebelum dia selesai berbicara, Tuan alis panjang melihat Ye Kui mengangkat cambuk ajaib, dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia dengan cepat menggunakan satu langkah ke surga, berharap untuk melarikan diri sebelum Ye Kui bergerak. Suara mendesing. Segera setelah Tuan alis panjang menggerakkan langkahnya, cambuk itu jatuh. Ledukan. Cambuk pemukul Tuhan menghantam puncak gunung, menyebabkannya runtuh. Tuan alis panjang berteriak, "Dasar kutu kupret kecil, hentikan, saya akan mencari petunjuk sekarang." Ye Kui berkata, "Qianfan dan aku telah mencari di kota mutiara. Kamu tidak perlu mencari lagi. Kamu harus tetap di sini dan melepaskan kulitmu." Patah. Cambuk itu dipukul lagi. Setelah melihat ini, Tuan alis panjang buru-buru menghindar. Faktanya, dengan ranah dan kecakapan tempur Ye Kui, ditambah dengan kekuatan cambuk dewa yang memenjarakan, tidak ada cara bagi Master alis panjang untuk menghindar. Ye Kui marah dan dengan sengaja menakuti Tuan alis panjang. Pada saat Tuan alis panjang melarikan diri, cambuk dewa menghantam puncak gunung lagi, menyebabkan area luas lainnya runtuh. "Dasar kutu kupret kecil," seorang pria sejati berbicara tetapi tidak menggunakan tangannya. "Mari kita bicarakan jika ada yang ingin kita katakan." "Tidak ada yang ingin kukatakan padamu." Cambuk ajaib di tangan Ye Kui seperti naga marah yang keluar dari laut, menyerang alis panjang berulang kali, tetapi selalu dibelokkan pada saat kritis, menyebabkan puncak gunung runtuh dan debu beterbangan. Pria sejati dengan alis panjang melarikan diri dengan kepala di tangan, jubah tahunnya terkoyak oleh angin cambuk, kepalanya abu-abu dan wajahnya dipermalukan, dan dia sangat malu. Dalam sekejap, separuh gunung Mingzu rata dengan tanah. "Dasar kutu kupret kecil, kamu terlalu kejam. Aku terlalu tua untuk melawanmu." Orang asli dengan alis panjang mengelak dan meratap pada saat yang sama. Dia tampak seperti anak laki-laki tua nakal yang dikejar-kejar. Wajah Ye Kui sedikit melembut, tapi cambuk di tangannya tidak berhenti sama sekali. Dia berkata dengan dingin, "Mengapa aku tidak melihatmu berpikir seperti ini ketika aku sedang mencari mutiara? Aku harus membiarkanmu mengingatnya hari ini." Wu Qianfan berdiri di samping dan menyaksikan sandiwara itu, merasa geli sekaligus tak berdaya di dalam hatinya. Jadi, dia mencoba memuluskan segalanya lagi dan berkata, "Bos, ini hampir berakhir. Guru Tao juga tahu bahwa dia salah. Jika ini terus berlanjut, Gunung Mingzu akan musnah.
Ye Kui melirik Wu Qianfan, dan cambuk di tangannya akhirnya perlahan turun, tapi ekspresinya masih suram. Demi Qianfan, aku akan mengampunimu hari ini. Tapi Pak Tua, ingat, jika lain kali kamu berani bersikap tidak bisa diandalkan, jangan salahkan aku karena berbalik melawanmu. Setelah melihat ini, guru alis panjang mengangguk dengan cepat. Ingat, saya tidak akan berani melakukannya lain kali. Pada saat ini, Wu Qianfan tiba-tiba berteriak karena terkejut. Ye Kui mengikuti pandangan Wu Qianfan dan melihat setengah dari puncak gunung yang telah rata dengan tanah. Bersambung.